disambut baik oleh Menpan sih, cuma tetap diatur oleh undang-undang itu ya, sehingga harus mengikuti undang-undang ASN yang ada. Ini ada di atas pertanyaan yang cukup bagus nih, apakah bisa membatalkan SKPT? Siapa yang bisa membatalkan SKPT? Ya, ini penting banget nih saya sampaikan kepada semuanya saja, bahwa ini tadi barusan ada audiensi dari sebuah LSM juga ke sini terkait dengan SKPT. Jadi SKPT itu diatur, ada dasar hukumnya ya, diatur melalui Permenpan juga, dan di juknisnya diatur dalam Permendikbud. Jadi Permenpan yang mengatur tentang SKPT itu adalah Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 pasal 32. Di situ Pemda boleh melakukan seleksi kompetensi tambahan, teknis tambahan untuk menggenapi kompetensi yang komprehensif bagi gurunya. Karena kalau ujian itu baru satu kompetensi saja, kompetensi yang lain itu belum teruji ya. Kompetensi lain di luar kompetensi teknis yang dites melalui tes itu belum diketahui. Oleh karena itu boleh Pemda melakukan tes tambahan, itu diatur ya oleh undang-undang, dan bobotnya itu 30%. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyelesaikan seleksi CAT itu belum nilai akhir bagi pemerintah daerah yang mengusulkan menggunakan SKPT. Jadi jangan terus itu dianggap nilai akhir. Lalu pertanyaannya, loh, saya merasa nggak mengikuti tes SKPT. Jadi tes SKPT, seleksi kompetensi teknis tambahan itu tidak, Bapak Ibu guru tidak mengikuti tes. Tapi Bapak Ibu dinilai berdasarkan pengamatan yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Penilaiannya supaya objektif 2, jadi Dinas Pendidikan dan Pribadi. Lalu nilai yang tadi, jika Pemda itu menambah SKPT, maka yang 100% tadi turun bobotnya untuk nilai tesnya menjadi 70% dan SKPT 30%. Pemda boleh memberi nilai 1 sampai 9 tergantung penilaian Pemda masing-masing. Sepanjang yang dilakukan SKPT itu sesuai dengan juknis dan berdasarkan Permenpan RB, maka tidak bisa dibatalkan karena itu kewenangannya. Jadi ada aturan regulasi yang harus diikuti oleh Pemda untuk bisa memberikan nilai tambahan. Itu ya. Nah, jadi itu hal yang biasa dilakukan di sini. Para pegawai di sini ada SKPT, seleksi kompetensi tambahan bagi tenaga teknis yang akan direkrut. Jadi itu ya. Jadi nilai yang terakhir dilihat itu belum nilai akhir nih. Jadi kalau ada penurunan itu bukan berarti nilainya dicurangi. Mungkin nilainya memang SKPT-nya nilainya bervariasi. Jadi tidak selalu penurunan nilai itu dianggap sebagai sebuah kecurangan. Itu supaya dipahami. Ya, semoga memahami ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan SKPT. Saya jadi lama ingin menjawab pertanyaan tadi, sehingga ini kesempatan yang sangat baik untuk menjawab terkait dengan adanya SKPT tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana? Masih ada pertanyaan buat saya? Ya, semoga apa yang menjadi undang-undang Bapak Ibu semuanya bisa terjawab dalam acara sore hari. Jika belum, nanti ada kesempatan berikutnya. Ini masih ada waktu 10 menit untuk kita menuntaskan semua permasalahan yang Bapak Ibu punya terkait dengan seleksi ASN. Ayo, silahkan tanya. Kalau yang tadi, tentu yang harus beda ya dengan yang tadi sudah ditanyakan. Tanya yang beda boleh, ayo. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Yasnita Fitri 470. Ibu Yasnita, apa kabar? Semoga Ibu sehat selalu ya. Assalamualaikum Ibu, misalnya udah ngajar di swasta selama 10 tahun, lalu mutasi ke negeri udah 4 tahun, itu dihitung MT-nya awal dari swasta atau dihitung di negeri. Jadi masa kerjanya tuh dihitung berdasarkan data Japotik ya. Kalau tidak saya tidak politik, jadi berarti kalau seperti itu ganti berapa?
hitung awal dari swasta berarti 14 tahun ya Bu ya. Ini keputus kan karena negeri swasta sama-sama terdata di Dapur DIY. Jadi tidak khawatir nih masa kerja ibu nggak hilang meskipun pindah negeri ke swasta. Ada lagi, oke. Pertanyaan berikutnya dari Adi Kuncoro 78. Apakah mekanisme perekrutan ketiga 30 tahun ini sudah menggunakan ruang talenta? Kami masih mengembangkan ya. Jadi kalau untuk jika seleksi itu dilakukan di awal-awal bulan ini, misalnya kan setahun 3 kali berarti kan 4 bulanan ya. Ini belum pakai ruang talenta. Ini masih menggunakan seleksi yang sekarang ini terjadi ya, Bapak Ibu ya. Oke, coba lagi. I love you Bu Nunu, I love you too. Pak Bentang, I love you too juga. I love you too. Tahun ini perekrutan ketika 3 kali alhamdulillah iya, karena kan sudah ada amanat dari Permenpan RB ya, supaya Pak 319-nya itu terisi semua. Kalau 1 kali pasti nggak terisi. Dan Bapak Ibu guru, padahal pengen jadi guru ASN ada formasi tapi sudah terbatas seleksinya, makanya kita lakukan juga nanti. Lalu ini ada pertanyaan. Lagi ya dari PHT. Apa kabar Pak? Semoga sehat selalu, semangat ya. Jika P1 tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena kemarin berarti masih tetap P1 ya? Iya. Jadi P1 itu tetap P1 sampai dapat penempatan, sampai kapanpun gitu ya. Sampai nggak punya sekolah, sampai sudah berhenti, sampai sudah jualan, tetap P1. Jadi kita akan bayangkan database kami tetap mencatat Bapak Ibu sebagai P1, jangan khawatir. Nah, ada pertanyaan lagi dari April Cute. Halo Mbak April Cute, semoga tetap cute ya, tetap cute meskipun belum jadi ASN di data. Maaf Ibu, bagaimana nasib guru sekolah swasta yang belum disertif dan mendapatkan nilai PG pada P3K 2023 dan di sini sudah di atas 305. Kalau PG 23 itu tetap akan ikut di tes ini lagi ya. Berarti kalau guru swasta berarti ikut tidak mudik kan ya. Berarti kalau guru swasta yang PG itu nggak ada ya Mas ya. Jadi mereka yang guru swasta yang belum bersertif dan mendapatkan nilai PG berarti ikut seleksi lagi sebagai pelamar umum. Karena ada tidak mudik kurang dari 3 tahun. Gitu ya. Dan ada izin dari yayasan. Ikut lagi Mbak, semangat. Prof, bantu kami yang sudah berumur 43. Iya, pasti semua guru kami bantu. Jadi kami ingin semua guru honor menjadi kebijakan. Saya juga ingin kok, ketika sudah selesai masa-masa untuk ini, beban ini beban loh ya, untuk bisa menjadikan Bapak Ibu menjadi P3K itu lunas. Makanya kita terus berupaya untuk bisa melakukan seleksi ini sesering mungkin agar Bapak Ibu bisa diangkat semuanya. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Halo, gimana? Masih ada waktu sedikit lagi? Masih ada pertanyaan ada, Bapak Ibu? Ada lagi nih bahasa lagi ke atas nih. Oke. Sehat selalu, terima kasih. Ada lagi nih. Bu Indah ya, terima kasih ya Ibu, terima kasih perjuangannya untuk kami, Bu Bahasa Inggris. Terima kasih kembali, semua perjuangan kita bersama. Ini Ibu-ibu terang merah. Saya halo Ibu, apa kabar? Sehat selalu ya Ibu, semangat. Pertanyaannya izin ditanya Prof, untuk P1 2021 dan kemarin belum penempatan, untuk seterusnya berarti di atas lagi ya? Tidak. Jadi untuk P1 tidak ada tes. Beruntung Bapak Ibu yang statusnya P1 ya, tidak ada tes. Habis ya. Jangan sedih dong, masa pakai emoji nangis saja ikut sedih. Semangat. Kita akan ada seleksi lagi tahun ini. Ada
ada satu pertanyaan lagi mungkin yang bisa saya jawab ke bawah lagi. Nah ini izin bertanya dari Bu Eti Nita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Bu Eti. Semoga Ibu sehat selalu. Izin bertanya untuk ketiga K bagaimana dalam pendidikan pangkatnya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan ya. Untuk pola karir guru ketiga K itu akan diatur dalam turunan BPASN yang sekarang sedang digodok untuk digodok ya supaya guru P3K pun juga mendapatkan jenjang karir yang baik. Saat ini memang belum. Jadi saat ini itu yang tertuang dalam Undang-Undang ASN baru PNS. Kami sedang berusaha untuk bisa menambahkan juga pola karir bagi guru ASN ya, P3K. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin. Sekali lagi atas dulu. Ya, Bu Messi, Mbak Messi apa kabar? Selamat ya, Mbak Messi sudah lulus P3K dan sudah jadi guru penggerak. Semangat perjuangannya juga ya untuk saudara-saudara di Bogor. Mbak Messi yang di sana di Bogor. Terima kasih untuk perjuangannya. Sekarang tugasnya Mbak Messi adalah memajukan pendidikan di Bogor. Terima kasih benar-benar atas perjuangan untuk mengangkat mata pelajaran terakhir. Ini perjuangan kita bersama ya. Jadi bukan hanya saya, tapi Bapak Ibu guru yang terus berjuang. Itu adalah kolaborasi kita gotong royong untuk meningkatkan martabat guru di Indonesia. Pertanyaan terakhir, ini karena waktu kita sudah tinggal sedikit lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Andi Putra. Lalu Mas Andi Putra, apa kabar? Sehat selalu. Semangat untuk terus semangat bekerja untuk masa depan pendidikan kita. Hanya yang berusaha, kita yang bekerja di sini. Apa kabar ya Bu, tes yang pernah dilakukan menurut secara observasi Kepsek dan guru senior? Ya, jadi itu kan berarti tes tahun 2022 ya. Tes 2022 itu kan sudah dilakukan, seperti yang tadi saya bilang. Setiap tahun itu kita selalu melakukan evaluasi terhadap kualitas tes dan melakukan penyempurnaan agar mekanisme tes itu dari tahun ke tahun makin baik lagi. Nah, berdasarkan evaluasi dari Basarnas, bukan hanya Kemendikbudristek, bersama panitia seleksi nasional yang lain, maka agar pengawasannya lebih maksimal lagi, berdasarkan berbagai masukan, maka seleksi ditingkatkan lagi menggunakan satu aplikasi, yaitu CAT BKF. Maka kalau dulu waktu observasi kepala sekolah itu menggunakan sistemnya Kemendikbudristek, maka tahun ini sudah menggunakan satu sistem yaitu CAT-BKN dan guru menilai diri sendiri, tidak lagi dinilai oleh pengawas dan kepala sekolah. Dan dari tes itu menjadi semacam observasi, tetapi dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati dan semua saja yang mengikuti secara langsung hari ini. Terima kasih sekali sudah bergabung. Saya lihat semua mengikuti dengan jumlah yang besar di akhir. Dan saya mendoakan Bapak Ibu semua tetap sehat dan terus bersemangat dalam mengikuti seleksi ini. Jadi kita saling mendukung dan teruslah berpikir positif untuk masa depan pendidikan kita yang lebih baik lagi. Bahwa yakin bahwa kami di kementerian ini terus mengupayakan yang terbaik untuk memenuhi formasi-formasi dan merubah status Bapak Ibu menjadi ASN P3K. Kalau tantangannya cukup besar dan tentu setiap proses seleksi tidak bisa memuaskan semua Bapak Ibu ya. Ada yang mendapatkan keberuntungan di tahun ini, ada yang belum. Pada prinsipnya adalah prioritas untuk penempatan, karena pada akhirnya Bapak Ibu guru semua akan mendapatkan penempatan semuanya. Hanya prioritisasi. Mengapa perlu prioritisasi? Karena formasinya juga sangat terbatas. Segala upaya sudah kita lakukan agar maksimal, tapi dengan berbagai pertimbangan memang belum formasi yang disediakan belum sesuai dengan kebutuhan. Tetap semangat untuk berjuang untuk pendidikan kita. Kita saling bekerja sama dan berikan kepercayaan pada kami untuk terus berjuang. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 3.808 peserta yang sudah hadir dalam live IG saya sore hari ini.
Sampai jumpa di acara ngopi bareng Bu Nunu 2 minggu yang akan datang dengan topik yang tak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.